Halo teman-teman, jumpa lagi dengan keluarga Karen. Yuk kita kupas habis aktivitas yang dilakukan di bandara pesawat terbang nih teman-teman. Jadi kalau kalian melihat di sini itu ada pesawat yang lagi parkir ya. Jadi setiap pesawat yang datang ke bandara itu harus langsung menuju ke tempat parkir pesawat, dan tempat parkirnya itu ada nomornya loh teman-teman, jadi nggak boleh parkir sembarangan nih. Nah seperti yang kita lihat di sini, pesawatnya lagi parkir untuk menurunkan penumpang dan membersihkan, menyiapkan pesawat tersebut untuk ready terbang lagi ya. Wow, ini pesawat yang tipe lama nih, yang mocoknya kurus-kurus nih teman-teman ya. Oke, lalu selanjutnya kita lihat pesawat yang datang seperti yang tadi kakak bilang. Ketika pesawat datang itu dia akan langsung lari ke tempat parkir ini ya teman-teman. Nah seperti itu pesawat Citylink yang lagi datang nih, dia terus jalan. Nah kenapa dia nggak masuk ke sela-selanya itu? Karena nggak boleh teman-teman ya. Jadi dia akan masuk ke tempat parkir yang sudah disediakan. Jadi pilot itu akan dapat komando dia parkir di nomor berapa nih teman-teman. Nah, lalu dia akan jalan ke sana sampai dia berhenti di tempat parkir yang sudah diinformasikan nih. Jadi prosesnya sama karena pesawat ini ada sayapnya, jadi dia untuk parkir itu memang butuh space yang agak lebar ya, beda dengan kendaraan yang lain, tapi proses parkirnya sama loh teman-teman. Jadi ketika dia mau parkir juga dia harus belok dan dia harus memposisikan agar bodi pesawatnya itu pas di tengah-tengah tempat parkir yang disediakan. Wah, ini kita bisa lihat langsung dari dekat nih dimana pesawat itu bisa parkir di tempat parkir yang disediakan. Dan karena dia tidak menginap, jadi tempat parkirnya itu tentunya dekat dengan tempat penumpang yang menunggu untuk diangkut kembali. Oke, ini yang pertama loh teman-teman ya. Jadi bagaimana kita melihat pesawat itu parkir sampai akhirnya berhenti. Nah itu dia langsung melanjutkan aktivitas selanjutnya ya. Setelah dia parkir ini ya, dia pelan-pelan sampai memang nanti dapat apa-apa. Oke, stop, sudah selesai, stop. Nah, sama dengan kalau kita parkir kendaraan. Jadi selalu ada nada-nada seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita akan lihat ini pesawat yang sudah ready, sudah siap untuk terbang. Ini mau berangkat nih. Nah karena pesawat ini tidak bisa jalan mundur ya teman-teman, pesawat hanya bisa jalannya maju aja. Karena itu ketika dia mundur mau terbang ke landasan itu dia dibantu oleh mobil nantinya ya. Jadi mobil ini yang akan mendorong pesawat itu pada posisi yang lurus, kemudian dia bisa langsung melanjutkan untuk terbang ke landasan pacu ya. Jadi contoh ini pesawat Batik Air-nya ini lagi siap-siap untuk berangkat nih teman-teman ya. Kalian lihat sendiri sudah prepare, didorong sama mobil dorongnya itu sampai posisinya dia lurus ya kan. Kita lihat sendiri itu ada mobil dorongnya nih teman-teman ya. Jadi dia didorong sama mobil dorong, jadi dia tidak bisa reserve atau tidak bisa atret istilahnya ya. Jadi untuk atretnya dia mesti dibantu oleh mobil dorong untuk mundur sampai posisinya lurus, kemudian dia baru nyalain mesin untuk langsung terbang ke landasan pacu. Jadi jarak dari posisi tempat parkir pesawatnya itu ke landasan pacu itu cukup jauh teman-teman. Karena apa? Karena untuk pesawat itu terbang itu dia butuh power yang sangat tinggi ya. Karena itu dia butuh landasan pacunya yang agak jauh, sehingga nanti ketika landas pacunya habis itu dia sudah siap untuk terbang. Nah kalau tidak nanti nggak bisa terbang nih teman-teman, karena kecepatannya tidak
sesuai dengan yang ditentukan seperti itu ya. Jadi ini pesawatnya lagi keluar dari tempat parkir setelah memuat penumpang. Dia keluar dari tempat parkir untuk menuju landasan pacu dan lalu dia akan langsung terbang menuju ke kota yang ingin didatangi ya. Jadi ini pesawatnya kalau kita lihat landasan pacunya itu sangat jauh ya, besar. Kenapa? Karena pesawat itu besar ya teman-teman. Karena itu ketika kita lihat landasan pacunya ini kelihatannya pesawatnya tambah jauh ya. Karena landasan pacunya itu memang disetting agak jauh dari bangunan-bangunan ya, seperti itu. Oke. Jadi kita sudah lihat yang pertama adalah pesawat yang datang itu bukan bagaimana, yang kedua adalah kita sudah melihat pesawat yang lagi terbang yang mau berangkat terbang itu bagaimana ya. Sekarang yang kita akan lihat sebentar lagi adalah nanti apa yang dilakukan ketika di tengah-tengah itu teman-teman ya. Di tengah-tengah itu ada suatu aktivitas yang dilakukan oleh kru-kru yang ada di bandara ini untuk mempersiapkan pesawat itu sebelum terbang sampai dia terbang kembali. Wah ya, ini pesawat Lion Air-nya sudah agak jauh nih teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah berada di landasan pacu ya untuk terbang. Ketika di landasan pacu itu dia harus cepat. Oke. Nah ini adalah gambar. Kalian lihat ini mobilnya ngangkat kayak barang-barang nih teman-teman, kalian lihat sendiri ya. Jadi kalau kalian datang ke bandara, kalau kalian nitip bagasi, nah ini adalah bagasi kalian ya. Jadi bagasi kalian itu akan ditaruh di tempat dijadikan satu lalu didorong oleh mobil untuk dimasukkan ke pesawat terbang ya. Jadi itu adalah bagasi-bagasi yang biasanya kita titipkan ke pesawat ketika kita boarding ya. Ketika kita boarding ditanya ada bagasi nggak? Nah bagasi itu yang akan disiapin, dibawa, dimasukin ke dalam pesawat. Lalu kemudian pesawat itu ketika kita mau naik itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah dengan tangga seperti ini, yang kedua adalah dengan gerbang rata. Tapi kebetulan gerbang ini dengan tangga ya. Jadi tangga ini bentuknya seperti ini dan dia didorong oleh mobil juga loh teman-teman ya. Jadi ketika mau dipakai dia didorong, dideketin sama pesawatnya. Lalu ketika dia sudah selesai dipakai nanti dilepas dari pesawatnya dan sambil menunggu penumpang naik dan kemudian bagasinya dimasukin ke pesawat itu kru yang technical itu mempersiapkan mesinnya agar siap ready terbang. Nah ini kalian lihat ya, setelah selesai dimuat semua itu tangganya didorong untuk menjauh dari pesawat, artinya bahwa pesawat itu sudah akan siap untuk terbang teman-teman ya. Jadi setelah kita naik semua pesawat dihitung oleh pramugari, biasanya pramugari akan info bahwa oke, sudah lengkap, semua sudah naik, maka tangga itu akan didorong mundur. Lalu kalian lihat sendiri nih, ini adalah mobil yang akan mendorong pesawat itu mundur. Kalau tadi kita lihat sudah dari jarak kejauhan ya. Nah ini kita lihat sudah dari jarak dekat nih, mobilnya seperti ini teman-teman. Jadi jangan berpikir mobilnya itu kayak mobil-mobil yang kita biasa pakai ya. Karena ini memang mobilnya khusus untuk mendorong pesawat mundur ya, agar dia siap terbang seperti itu. Nah ini mobilnya nih teman-teman ya. Jadi mobilnya ini lagi menunggu apakah dia boleh untuk mendorong pesawatnya itu mundur atau tidak ya. Tapi sebelum itu disiapin, dan biasanya mobil ini akan memegang roda yang di tengah loh, itu loh teman-teman ya. Roda yang di tengah dicengkeram, dia langsung dimundurin. Nah seperti ini kita lihat sendiri, dia mundurin lalu
pilotnya itu mengatur agar kalau misalkan posisinya sudah waktunya untuk belok, dia mengatur dengan setirnya agar dia belok ya. Jadi mobilnya itu cuma bantu untuk mundurin aja teman-teman. Setelah pada posisi yang tepat, nanti dia langsung terbang dengan sendirinya. Wah, kita lihat ya teman-teman nih. Dia mundurin terus, akhirnya pesawatnya dia belok sendiri. Itu dibelokin oleh pilotnya ya. Jadi bukan dibelokin oleh mobil yang mundurin pesawatnya. Nanti setelah posisinya sudah selesai sesuai, maka mobilnya itu akan minggir, terus kemudian pesawatnya terbang ke angkasa ya. Oke, sudah siap rasanya ini ya kan, sudah siap. Lalu nanti dia akan melepaskan pesawatnya itu agar pesawatnya bisa terbang loh teman-teman ya. Kita lihat ya. Oke, demikian video kali ini kita dalam full review aktivitas yang dilakukan di bandara ya teman-teman. Bagi kalian yang suka silahkan nonton video kakak. Terima kasih.